Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, materi yang ingin saya sampaikan adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, apa itu K3? Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja menurut WHO ialah sebuah upaya untuk memelihara dan juga meningkatkan kesehatan fisik tubuh kita, meningkatkan kesehatan mental pekerja, dan juga meningkatkan kesehatan sosial pada setiap para pekerja yang ada. Yang kedua, keselamatan dan kesehatan kerja menurut OHSAS. K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja merupakan sebuah kondisi dan faktor yang berdampak pada keselamatan dan kesehatan para ketenaga kerjaan maupun orang lain yang menyangkut atau yang berada di sekitar lingkungan pekerjaan tersebut. Adapun tujuan K3, yang pertama, melindungi dan menjamin kesehatan dan keselamatan kerja setiap orang yang bekerja. Yang kedua, menjamin agar sumber dari setiap produksi dapat digunakan dengan aman. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktif nasional. Adapun sejarah peraturan kesehatan keselamatan kerja atau K3. Sejarah keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia dimulai saat Belanda hadir ke Indonesia pada abad ke-17. Saat itu permasalahan keselamatan kerja di lokasi Indonesia mulai terasa untuk melindungi modal yang ditanam untuk industri. Saat jumlah ketel uap yang dipakai industri Indonesia hingga muncullah undang-undang tentang kerja ketel uap di tahun 1853. Penggunaan ketel uap terus bertambah jumlahnya hingga pada tahun 1898 jumlahnya sudah mencapai ribuan ketel uap yang digunakan. Kemudian pada tahun 1953 dilakukan survei oleh seorang ahli dari International Labour Organization, yaitu Dr. Dis Evanson. Hasil survei tersebut antara lain menyatakan bahwa infeksi industri dilakukan hanya oleh Departemen Perburuhan, yakni Jawatan Pengawas Perburuhan. Departemen Kesehatan hanya berfungsi sebagai konsultan. Dasar infeksi ialah beberapa peraturan perburuhan yang dibuat pada tahun 1930, dicabut pada tahun 1970 dengan diumumkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Seiring berjalannya waktu, penerapan SMK3 di Indonesia mengalami terus perubahan dan kemajuan. Di antaranya dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang di dalamnya mengatur tentang kewajiban penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Selain itu, Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 juga telah direvisi menjadi PP Nomor 50 Tahun 2012 yang mengatur tentang penerapan SMK3 di Indonesia. Adapun syarat kesehatan keselamatan kerja. Yang pertama, pengendalian faktor fisika dan faktor kimia agar berada di bawah NAB. Yang kedua, pengendalian faktor biologi, faktor ergonomi, dan faktor psikologi kerja agar memenuhi standar. Yang ketiga, penyediaan fasilitas kebersihan dan sarana higien di tempat kerja yang bersih dan sehat. Adapun alat pelindung diri atau APD. APD adalah salah satu yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Adapun kelebihan penggunaan alat pelindung diri atau APD, mengurangi risiko bahaya, kecelakaan bagi para pekerja, memberi perlindungan ke tubuh para pekerja, sebagai usaha terakhir apabila sistem perlindungan teknik tidak berfungsi. Berikut beberapa jenis APD pelindung kepala. Yang pertama, pelindung mata dan muka, pelindung telinga, pelindung pernapasan beserta perlengkapannya, pelindung tangan, pelindung kaki, pakaian pelindung, alat pelindung jatuh perorangan, pelampung. Adapun manajemen APD, pengusaha wajib melaksanakan manajemen APD antara lain. Yang pertama, identifikasi kebutuhan dan syarat APD, pemilihan APD yang sesuai dengan jenis bahaya dan kebutuhan atau kenyamanan pekerja atau buruh, pelatihan, penggunaan, perawatan, dan penyimpanan, penata laksanaan, pembuangan atau pemusnahan, pembinaan, infeksi dan evaluasi, dan pelaporan. Itulah tadi materi tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.